ketok pintu. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita ketemu lagi di Ketok Pintu, ketok hatimu dan ketok pikiranmu. Kita tahu ya, orang kalau misalnya ingin memulai sebuah bisnis, ingin memulai sebuah usaha, tujuannya kan ujung-ujungnya profit. Tapi ada yang menarik dari tamu kita kali ini. Halo. Saya sudah ada Maya Hikmatin. Damang Maya, sehat? Alhamdulillah, Damang, pangestu. Jadi kalau Maya memulai usahanya sebetulnya dari sebuah kondisi yang menurut Maya sendiri itu nggak kondusif banget. Kita dengerin yuk ceritanya. May, sibuk apa sekarang Maya? Sekarang sibuk ngurus anak. Udah gede anak ya? Udah umur 6 sekarang. Alhamdulillah, 6 tahun. tahu nih bayinya. Gitu, terus ya kesibukan domestik lah ya, dan juga ya dilepas gitu. Dilepas. Dilepas. May, lepas ini brand ya? Ya, Brand bajunya Maya kan? betul. Teman-teman, saya sore ini pakai outfitnya itu dari lepas. Kita dengerin ya prosesnya. Maya, denger-denger tapi akhir-akhir ini sibuk webinar, diundang-undang kiri kanan, hebat banget. Aduh, alhamdulillah. Jadi kalau webinar mah ya dibilang sibuk banget, enggak lah teh. Tapi ada aja kesempatan untuk sharing gitu ya. Terutama sharing-sharing yang terkait sama, ya karena platform lepas itulah gitu, Maya dikenal. Dan akhirnya orang mungkin tertarik atau penasaran ada apa sih gitu. Ya. Perjalanannya gitu. Biasanya yang Maya sharingin di webinar ini lepasnya atau perjalanannya May biasanya May? Dua-duanya sih teh. Dua-duanya. Iya. Boleh cerita dong, katanya perjalanannya itu bermula dari sebuah ketidaknyamanan ya kan? Kalau keterpurukan. Dia loh yang ngomong ya. Boleh cerita dong May, apa namanya, mulainya gimana tuh? Kok bisa lepas? Karena setahu aku Maya orang desain interior. Jadi sebenarnya kalau tadi ya background memang interior designer, terus sampai dengan hamil kali ya, sampai dengan hamil anak itu masih di interior, terus sampai akhirnya melahirkan stop gitu. Jadi memutuskan udah deh karena baru melahirkan, ngurus anak dan sebagainya. Nah singkat cerita 7 tahun yang lalu berarti ya udah lama ya. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu itu Maya ngalamin satu apa ya? Pada saat itu sih nggak sadar, ya mungkin mikirnya sakit aja gitu. Nih gue ada sakit apa ya, karena simptom yang kerasa tuh waktu itu setiap malam teh tidur, misalnya lagi tidur tiba-tiba kebangun tuh dengan rasa takut yang luar biasa. Spesifiknya takut mati gitu ya. Really? Karena jantungnya berdebar banget, terus keringat dingin. Jadi kan kayak, kok ini simptomnya kayak orang serangan jantung ya gitu, tapi enggak sih gitu ya, maksudnya aman gitu. Itu sesudah melahirkan ya? Sesudah melahirkan, dan Malik tuh sebenarnya udah umur 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah. Oh. Jadi udah deket-deket mau nyapih sebenarnya sih. Jadi Maya sering terbangun tengah malam dengan kondisi seperti serangan panik gitu? Iya, bukan? jadi kayak panic attack gitu. Cuman aku nggak berani nyebut itu panic attack kah atau anxiety disorder kah, karena nggak pernah cek langsung gitu, maksudnya ke psikolog atau apa. Jadi takutnya kan kayak self diagnose lah ya. Tapi kalau secara simptom gitu-gitu, kalau baca iyalah itu seperti serangan panik ya, panic attack gitu. Nah, habis itu what did you do? Apa yang Maya lakukan waktu itu? Nah, pada 7 tahun yang lalu kan teh, yang namanya mental illness, mental disorder itu belum menjadi hal belum dibahas dengan terbuka gitu ya. Ya. Masih tabu, informasi juga kita masih nggak banyak awareness tentang itu. Jadi pada saat itu ya bodor aja gitu teh, secara konvensional aku datang ke internis, Ke dokter ya? Ke dokter. nanya, terus ya jawabannya asam lambung tinggi, kayak Asam gitu-gitu lambung lah. tinggi. Tapi memang asam lambung kerasa? Enggak. Oh enggak. Jadi diagnosnya asam lambung tinggi. Ya mungkin karena dokter juga bingung kali ya, maksudnya secara fisik mah mungkin Anda baik-baik saja Baik-baik gitu. saja.
Nah, terus sampai akhirnya ketemu dengan satu dokter syaraf. Jadi aku sampai kuriling teh, dokter internis, dokter syaraf, dokter paru, pokoknya sampai CT scan gitu ya. Oh, karena itu semakin terasa Iya, mengganggu. karena nggak nyaman kan dan pengen cari jawaban intinya gitu kan, kita kenapa. Dan yang paling mengganggu kan sebenarnya karena masih menyusui, masih punya anak kecil, masih ngurus sendiri. Jadi gue harus sembuh nih gitu, gue nggak mau ngalamin hal kayak gini, nggak enak banget gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya pada saat itu ketemu satu dokter syaraf tersebut ngomong gitu bahwa semua baik kok gitu, maksudnya secara fisik tuh kamu baik-baik aja gitu ya. Coba deh mungkin direnungkan ada apa gitu, jadi akar permasalahannya apa yang membuat Anda ngerasa kayak gini gitu. Nah, hal itu tuh bener-bener ya sebenarnya itu jalan Tuhan kali ya, itu nge-trigger kita untuk berpikir lagi gitu. Oke, jadi apa sih masalah di dalam diri gue itu? Nah, cuman pada saat itu juga ya karena awareness-nya nggak ada ya, wawasannya nggak ada, jadi mikirnya gini doang. Oh, ya udah kalau bukan ke dokter konvensional, misalnya secara medis gitu ya, coba deh ke alternatif gitu, mikirnya gitu kan. Pada saat itu sesederhana itulah. Sesederhana itu. Terus nyari akupuntur. Tadinya nyari akupuntur. Terus seorang adalah fasilitator akupunturis dan dia juga self healing gitu. Dia ngomong, dia merekomendasikan Maya untuk datang ke satu tempat lah gitu, yang di sana ada temannya beliau, karena kalau si orang yang Maya ajak ngobrol ini beliau ada di Jakarta, jadi kayak nggak efisien lah lu bolak-balik gitu. Bandung Jakarta. Datang ke sana dengan tujuan akupuntur. Lalu dijawablah bahwa, oh sekarang udah nggak praktek akupunturnya, tapi sekarang kita metodenya self healing gitu. Jadi di mana tuh, Mai? Boleh disebut gitu. Biar jadi ini ya, siapa tahu jadi ini. Boleh. Jadi wawasan buat teman-teman juga. Betul. Itu kita aku waktu itu ke Hanara Wellbeing Center di Jalan Gatsu. Oke, tos dulu dong, kita satu alumni. Satu alumni. Jadi akhirnya kondisi ini membawa Maya hinggap di Hanara. Berapa bulan, Mai, ikut terapi? Nggak murah loh itu. Kalau terapi sih Teh, sebenarnya dalam waktu 5 hari ya, alhamdulillah itu sembuh 5 hari. Bahkan kata dokter, kamu mah nggak apa-apa gitu ya. Kata guru kita Teh ya, Dokter Hanso itu. Halo Dokter Hans, apa kabar? Kangen ya. Ya kata Dokter Hans, kata Bu Maya bahwa ya emang permasalahan kamu adalah ya itu trauma yang ditumpuk-tumpuk gitu ya, grief yang ditumpuk-tumpuk, trauma yang ditumpuk, grief yang ditumpuk, kesedihan, kekecewaan gitu ya. Terus aku ingat banget ada satu sesi lagi konsultasi gitu ya, terus dokter nanya gitu, ibu waktu itu manggilnya masih ibu ya, ibu tujuannya apa gitu mau kesini gitu ya. Terus oh iya pengen sehat aja gitu, soalnya ini kayaknya sakit lambung deh gitu lah, waktu itu jawabnya masih kayak gitu. Terus waktu itu aku dikasih kopi, tapi kopinya emang khusus ya, kopinya dokter lah yang nanem gitu, 5 gelas gitu, kopi hitam tuh suruh minum. Sakit nggak perutnya? Enggak. Iya emang kamu mah nggak sakit lambung. Oke. Terus ya udah akhirnya di situ dipancing lah gitu sama dokternya, dia sambil nge-treatment gitu kan, aku pressure gitu. Jadi kenapa tuh mau kesini gitu? Nah, gitu yang keluar itu tiba-tiba itu mungkin subconsciousnya bangkit ya, ngomong bahwa iya cuman pengen bahagia gitu. Terus pengen bahagia terus sambil menangis. Masih mau bahagia tapi curik. Mau bahagia kok curik ya. Pengen bahagia terus udah gitu dokter bilang iya udah terlalu lama ya gitu kamu memendam kesedihan, kekecewaan dan lain-lain gitu. Terus pada saat itu ya cuman bisa nangis, saya nggak guguk gitu, nangis gitu. Tapi menariknya tuh gini ya, berujung dengan sebuah karya. Iya. Boleh cerita, Mai? Boleh. Ketika Maya merasa disembuhkan, tanda kutip, di tempat dipulihkan ya dari keterpurukan mental, kok bisa jadi ujungnya baju ini nih, produk gitu ya. Namanya lepas. Boleh cerita, Mai? Boleh. Jadi kalau tadi Kika nanya berapa lama Maya di sana gitu. Sebenarnya mah kalau secara tertulis cuma disuruhnya 6 bulan.
intensif gitu ya. Tapi menjadi 3 tahun. Oh, berkelanjutan. Berkelanjutan. Kenapa? Bukan karena ada yang kerasa lagi atau belum tuntas atau apa. Ya kalau soal belum tuntas mah nggak ada manusia yang sudah tuntas ya, Teh ya gitu ya, dari betul. memulihkan luka-lukanya gitu kan, itu mah perjalanan gitu ya. Tapi sebenarnya kenapa membuat Maya di sana terus tuh nggak tahu, rasanya pengen belajar aja gitu. Oke. Ya. Oke. Karena banyak dapat enlightenment ya gitu di sana. Saya sih dengarnya Maya itu bukan seperti pada umumnya pengusaha ya. Produk Maya itu adalah medium untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Nah, itu konsep apa sebenarnya yang melatar belakangi? Gue mau bikin baju. Secara Maya kan seorang desainer interior gitu ya. Bajunya juga teman-teman ini spesifik, Maya nggak pakai bahan lain kecuali linen ya. Linen, tencel ya. Linen dan tencel. Boleh cerita, Mai? Jadi sebenarnya latar belakangnya adalah ya perjalanan belajar self healing ini juga sih Teh gitu ya. Pastilah ini nyambung ya. Terhubung lah ya, nyambung. Jadi di sana pernah satu kali gitu guruku namanya Bu Maya Danubrata tuh, beliau tanya gitu, kamu kan interior designer gitu, abis beres belajar di sini, ayo dong praktek lagi gitu ya. Terus aku bilang enggak gitu ya, enggak. Kenapa? Nggak dapat aja passionnya kalau jadi kerjaan, aku bilang gitu. Ya waktu itu mungkin pengalamannya kan begadang lah apalah, kayaknya enggak deh gitu, nggak mau gitu-gituan lagi gitu. Balik lagi ke situ. Terus guruku cuma bilang gini, oke, nggak apa-apa katanya gitu. Tapi katanya kamu harus ingat bahwa ini yang aku ingat lah ya kata-katanya, mungkin nggak exactly persis kayak guru aku bilang, tapi Tuhan itu pasti kasih ke setiap manusia itu talent. Kamu juga pasti punya talent. Coba cari talent kamu apa gitu, yang bisa jadi manfaat gitu buat orang lain. Gitu. Jadi, lanjut dulu. Nah gitu, terus guruku bilang ya, karena Bu Maya Danubrata juga sama Muslim gitu ya. Terus dia bilang kan Rasulullah juga pernah bilang gitu bahwa sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat sesamanya. Nah itu tuh bener-bener jadi kalimat yang pendek banget tapi jelek dan jadi trigger banget sih Teh buat bangkit gitu sebenarnya. Terus baju gitu milihnya. Ada alasan khusus nggak? Alasan khusus. Kenapa? Bukan misalnya patchwork atau lukisan, karena Maya bisa ngelukis juga. Kok baju gitu? Terus milihnya linen dan apa namanya satu lagi? Tencel. Very specific. Kenapa, Mai? Kenapa linen? Kenapa pakaian? Sebenarnya kalau dirunut gitu jawabannya harus bener-bener apa gitu ya, susah sih Teh. Karena itu kadang it happens aja gitu. It happens mungkin, anyway. Emang Maya penggemar linen. Mungkin gitu. Jadi gini, sebenarnya dari zaman dulu tuh banyak banget ideation. Pengen bikin produk interior lah, pengen punya produk pakaian juga lah gitu, tapi nggak pernah ada yang terwujudkan. Jadi semuanya hanya sebatas dalam ide. Jadi ketika punya kesempatan gitu ya, kesempatan bahwa ini gue sadar betul bahwa gue dalam masa yang sangat jernih gitu ya. Gue tahu sekarang gue tuh mau ngapain sih di dunia gitu ya. Ternyata ada hal yang lebih besar daripada diri kita doang gitu ya. Dan Maya pada saat itu dapat panic attack, terus tiba-tiba perjalanan ke Hanara, belajar self healing, itu pasti bukan sebuah coincidence gitu ya, bukan sebuah kebetulan. Jadi dan ingat banget guru Maya pernah bilang bahwa hidayah tuh selalu datang setiap waktunya, setiap detik dia selalu hadir, tapi kita bisa nangkap atau enggak. Dan ketika hidayah itu kita sadar dapatkan, jangan sampai kamu nggak bisa nangkap gitu, karena ya itu bisa lewat gitu aja gitu. Jadi pada saat itu Maya ngerasa kayak ini kayaknya saatnya gitu. Tiba-tiba ada rasa itulah, ini kayaknya saatnya. Dorongan. Gue mau bikin sebuah mediumnya pengen ngomongin tentang the art of letting go. Letting go. Karena itu salah satu roots-nya gitu ya. Roots Maya itu tentang attachment, tentang kemelekatan ya. Dan kenapa pakaian? Ya tadi kata Teki tadi ya.
punya chemistry aja, ada Pengen kesukaan baju aja. baju dan oh kayaknya baju tuh medium yang bisa dirasakan secara indrawi gitu ya, kenyamanannya, nempel sama kulit. Terus kalau perasaan lepas tuh gimana sih? Oh lepas tuh mungkin sesuatu yang loose, yang gak ngikat, yang Oh, that's why asal kata lepas tuh dari The Art of Letting Go itu seni melepaskan. seni melepaskan. Menarik ya, Mai. Jadi, tapi kan linen itu mahal, Mai. Jadi harganya mahal ya. Segmented banget ya. Dibilang gitu. Apa namanya, udah gitu cepet kusut gitu ya. Dan penggemarnya itu niche banget gitu ya. Boleh cerita nggak, Mai? Ya. Perjuangan untuk mensosialisasikan, ujung-ujungnya kan jadi ada passion ke bisnis dong. Tentunya. Setelah produksi menjadi, kemudian melekat di dalam tubuh, pada tubuh. Ini women's wear atau women and men? Unisex ya, ada cowoknya juga kan. Gimana perjuangan untuk memasarkannya? Itu bukan baju yang murah-murah kan? Turun mic-nya. Morosot. Oke. Perjuangan untuk masarin di Indonesia dengan kain yang very spesifik, dua tadi. Modelnya juga loose karena memang itu awalnya sebagai medium ya. Cerita dong, siapa tahu ada ibu-ibu yang terinspirasi nih perjuangannya Maya. Tentu saja dengan perjuangannya sendiri ya, si lepas itu pasti gitu. Sama lah pasti semua brand, semua produk juga punya perjuangannya. Nah karena di awal ini emang jujur pisan alasannya bukan cuan, emang pengen berkarya awalnya ya teh. Bikin aja pengen dulu. pengen jadi medium, pengen membuat sebuah bukan mengejawantahkan, pokoknya bikin gitu, jadi gitu. Ini teh bukan hanya ada di sini, mengejawantahkan gitu ya. Apa yang ada di pikiran, apa yang di perasaan gitu, menjadi sebuah produk. Tadinya sampai situ aja. Maksudnya nggak sampai situ aja, tapi intinya mah pengen sharing aja, karena medium teh kan tadinya. Tapi kan makin kesini akhirnya kita melihat bahwa oh ini teh potensial ya. Dia punya potensi-potensi yang tadinya aku nggak lihat jadi lihat. Apalagi misalkan dengan seiring si brand ini tuh bener-bener ngikutin personal growth-nya kita lah teh gitu ya. Dia bener-bener bertumbuh juga gitu. Yang tadinya dia hanya menjadi sebuah medium yang polos banget gitu ya, dia mau sharing tentang letting go, tentang value-value, tentang wisdom yang dihadapin gitu ya, yang didapatkan di perjalanan gitu. Tapi pada akhirnya kan kita ngelihat bahwa oh dengan segala kebutuhan dan makin lama kan makin banyak yang terlibat, kita punya tanggung jawab, udah punya pegawai gitu ya, punya orang-orang yang berharap lah dari lepas ini. Akhirnya ya jadi industri juga. Jadi industri. Nah, tantangannya adalah sekarang PR-ku memang bagaimana value dan intention ya yang sudah di-set dari awal itu tidak berubah sampai kapanpun, tapi dia tetap bisa bertumbuh secara bisnis gitu. Ini yang Maya kenakan juga ya, atasannya linen tapi kok lain ya? Atasannya linen, ini cuman dia tenun ATBM teh. Berarti dibuat di sini ya? Dibuat di sini. Jadi biasanya sih ya setauku kalau linen kan memang nggak ada yang asli lokal Indonesia ya. Maksudnya secara benangnya. Jadi biasanya benangnya memang tetap import, terus sama pengrajin sini ditenun. Luar biasa, berarti Maya itu udah melibatkan pengrajin lokal juga untuk menghasilkan wastra. Saya nggak mau bilang kain ya, ya artinya mungkin sama, tapi kalau wastra itu punya value yang berbeda. By the way nih, kalau ada yang pengen mendapatkan ini di mana, Maya jualannya online atau? Online base, tapi di Jakarta Maya sekarang alhamdulillah punya kesempatan untuk consignment di beberapa tempat gitu. Jadi gimana aja tuh? Kalau online sih pasti Tokopedia lah ya, Tokopedia. Terus websitenya Lepas juga ada, lepas.id. Di Instagram juga bisa gitu. Terus kalau secara offline di Jakarta tuh kita sempat ada di alun-alun.
tapi itu memang cuman pop up ya Teh ya, yang waktu di alun-alun Indonesia ya. Alun-alun Indonesia, sanes alun-alun Bandung ya. Bukan alun-alun rumput sintetis. Sama di GI ya? Ya di GI itu sama di PI, di Plaza Indonesia. Oke, berarti ya, kalau boleh sih disebutin? Oh boleh. Boleh. Di Plaza Indonesia tuh di eventnya Koken. Jadi dia ada pop up di Lumine namanya, Lumine Department Store. Dia tuh sebenarnya department store Tokyo ya, sebenarnya base-nya Tokyo gitu. Terus dia ada di Plaza Indonesia, kita ada di situ. Terus annually juga kita suka ikutan Christmas market-nya Unearth. Unearth tuh juga salah satu artisan store gitu juga sama di Gandaria Jakarta. Terus, nah 16 Juni ini sampai Agustus, insya Allah kita ada di 23 Pascal. Jadi mau nyoba nih, Bandung. Di Bandung. Wah, kembali ke kampung halaman. Kembali ke kampung halaman. By the way ya, kalau aku lihat linen dari berbagai negara memang spesifik. Ada linen yang tebel, tapi nggak panas. Ada linen yang tebel tapi panas, atau tipis tapi panas. Kalau yang aku pakai ini enak banget ya teman-teman. Ini apa sih seratnya? Dia tuh seratnya sama Rami Teh. Oke. Cuman dia jenis linen tuh kan macam-macam ya, grade-nya juga macam-macam, jenisnya macam-macam. Nah yang aku pakai ini disebutnya sih kalau di suppliersnya adalah linen Belgium. Linen Belgium. Yang serat alamnya lebih gede dari itu. Ada sintetisnya nggak sih? Nggak ada. Oh ini nggak ada polyesternya, tapi mungkin ada cottonnya di beberapa linen Belgium. Jadi linen tuh kadang kita bisa rasain lah gitu, kalau dia udah mudah kusut banget, itu pasti dia semakin sedikit kemungkinan dia tercampur bahan lain. Oke, jadi ini dapat pengetahuan baru teman-teman. Jadi kalau beli linen yang semakin kusutnya cepat, itu makin bener. Itu semakin pure, semakin pure, ya. Kesel aja nyetrikanya sebenarnya. Ya. Tapi kalau menurut pandangan aku pribadi ya, Mai, kalau linen itu makin kusut, makin keren ya. Buat yang penggemar linen gitu ya. Buat yang enggak mah kesel ya lihatnya. Buat yang enggak si gedung karek udah kayak daster gitu bangun tidur kusut. Mai, kalau gitu sih karena ini ada value-nya, kemudian ada unsur juga tanda kutip sustainable gitu ya, sustainable industry. Ekspor atau Mai? Gimana market dalam negeri? Masih center di Jakarta ya? Dalam negeri masih center di Jakarta sih, masih Jakarta. Berarti nanti Maya mau mulai ke Bandung. Merambah ekspor juga kayaknya wow banget ya, supaya brand lepas dari Indonesia. Itu cita-cita banget sih Teh, itu cita-cita banget. Ini aku mau nyebut satu brand ya Teh, namanya Pijak Bumi. Pijak Bumi, dia brand lokal, dia Bandung juga, dia footwear. Dan produknya juga termasuk yang berjalan di ranah sustainable itu ya gitu ya. Dan dia sekarang juga ekspor ke Jepang, bahkan dia punya toko sendiri di sana gitu. Wow. Itu tuh sangat amin deh semoga. Itu sangat menginspirasi Maya banget. Jadi kesempatan untuk ekspor sangat Maya cari saat ini gitu ya, apalagi dengan kita punya lingkungan baru, ketemu orang-orang yang bisnis, jadi makin open lah soal itu, open mind soal itu. Tapi ya itu ketika lepas dibawa ekspor, karena kita ada akarnya lah ya Teh ya. Jadi gimana caranya ketika kita ekspor ke sana itu tidak mencundangi hal value-value yang udah kita pegang gitu. Saya paham banget untuk seorang yang seperti Maya, teman-teman, value itu nggak bisa warku value. Value nggak boleh hilang gitu ya. Kita doain aja semoga cepet-cepet bisa ada jodoh ya Teh. Iya, apa namanya? Sing dapat investor yang paham dengan value-mu ya, tanpa kehilangan nilai diri dan nilai-nilai yang ini. Nilai profit dan duit dan yang berbau-bau bisnis tim mau nggak mau, karena Maya udah punya buntut nih, banyak karyawan kan sekarang. Itu kan pertanggungjawaban moral seorang pengusaha ya. Aduh Maya seneng banget ya, nanti aku ingin lihat lagi. Teman-teman yang mau lihat bisa lihat di Instagramnya, judulnya Lepas Web. @lepas_nya 3 kali. Udah ganti nama karena secara numerologi channel lebih cuan. Jadi ada value baru ya, cuan. Mai makasih banget ya. Pencerahan bahwa
sebuah kondisi keterpurukan secara mental tidak harus berakhir tragis, ya kan? Tetapi how kita bisa mencari medium barangkali yang menghantarkan kita malah menjadi sembuh tanda kutip secara mental dan bahkan produktif. Ya, Mai, nuhun pisan ya atas sharingnya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai-nilai maupun insight maupun inspirasi dari cerita seorang Maya Hikmatin, ibu muda orang Bandung, seorang desain interior yang sekarang menekuni dunia fashion. Ya. Sampai ketemu. Mai, nuhun ya. Nuhun pisan. Ketok pintu.